Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia dan yang sudah hadir dari berbagai tempat dan daerah melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat, berkah, magfirah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai kita mengungkap tema yang sudah kami siapkan, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba Allah yang sedang sakit. Mudah-mudahan yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumah sambil ngaji bersama disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat yang paripurna, sehat yang sempurna, sehat yang bernilai, sehat wal afiyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk kelancaran. Di sini para mahasiswa punya harapan, punya keinginan, punya kemauan, punya niat, ataupun yang hadir ada dosen, ada guru, ada siapa saja, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga enggak ada ya. Semuanya yang punya kemauan kita berdoa dahulu, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran. Rabbi syrah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema yang kita ungkap, yang telah kami siapkan, temanya cukup bagus ya. Kajian surah An-Nisa ayat 58. Urgensi menyerahkan pekerjaan hanya kepada ahlinya sebagai kunci dalam mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Itu yang judul yang kami ungkap. Jadi urgensi menyerahkan pekerjaan
hanya kepada ahlinya, sebagai kunci dalam mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Jadi kalau ingin berhasil, ingin sejahtera, ingin bahagia, pekerjaan itu diberikan kepada ahlinya gitu. Kalau tidak kepada ahlinya, itu jadi sebaliknya begitu ya. Untuk menjemput berkah dan hidayah, mari kita lihat ayatnya dan kita baca pelan-pelan. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di ujung ayat, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita harus yakin sekarang ini, saat ini, kapanpun, dimanapun, sedang dilihat oleh Allah, sedang ditatap oleh Allah. Kalau perasaan sedang dilihat, kira-kira bagaimana kita? Ingin tidak mengecewakan yang melihat, ingin tidak mengecewakan yang memandang, bahkan ingin tampil menyenangkan bagi siapapun yang melihat, yang memandangnya. Dan sekali-kali kita melihat diri kita juga sekali-kali. Lewat apa? Kalau kita ingin melihat diri sendiri lewat apa? Lewat cermin, ya. Makanya cermin itu untuk membuktikan bahwa ini saya bukan, gitu kira-kira begitu ya. Makanya di sini Allah Maha mendengar apa yang kita bisikan kepada orang lain. Allah Maha mendengar apa yang kita katakan kepada yang lain. Dan Allah melihat kepada kita semuanya, bahkan bukan melihat, Maha melihat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul dari ayat yang kita baca. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi, Imam Abu Muhammad Al-Baghawi mengatakan surah An-Nisa ayat 58 diturunkan menceritakan Utsman bin Tolhah. Di Utsman itu banyak ya, ada Utsman bin Affan, jangan tertukar. Ini mah Utsman bin Tolhah dan ada lagi Utsman lainnya gitu. Seorang penjaga Ka'bah dari Bani Abdidar. Nah ini, ketika Nabi Muhammad SAW memasuki Makkah pada hari penaklukan, Utsman menutup pintu Ka'bah dan naik ke atas atap. Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah dan diberitahu bahwa kuncinya ada pada Utsman. Ketika sang Nabi meminta kunci tersebut, Utsman menolaknya dan berkata, "Jika aku tahu dia adalah Rasulullah,
aku tidak akan menolak kuncinya. Ali bin Abi Thalib kemudian mengambil kunci dari tangan Utsman dan membuka pintu Ka'bah. Rasulullah SAW masuk ke dalamnya dan sholat 2 rakaat. Ketika keluar, Abbas meminta kunci Ka'bah agar dia dapat menggabungkan tugas sebagai pemberi minum dan penjaga Ka'bah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 58. Nah ini. Jadi tadi asbabun nuzulnya begitu. Dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengembalikan kunci kepada Utsman dan meminta maaf. Ali pun melakukannya, tetapi Utsman berkata, "Kau telah memaksa dan menyakitiku, kemudian aku datang dengan kelembutan." Ali menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Qur'an tentangmu, dan dia membacakan ayat tersebut kepada Utsman. Utsman kemudian menyatakan syahadatnya dan kunci Ka'bah tetap berada di tangannya. Ketika dia meninggal, dia memberikannya kepada saudaranya, yaitu Syaibah. Kunci dan tugas penjaga Ka'bah tetap berada di tangan keturunan mereka hingga hari kiamat. Lebih lanjut, Imam Al-Baghawi menerangkan bahwa al-amanah dalam ayat tersebut mencakup semua bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang. Begitu. Dengan demikian surat An-Nisa ayat 58 turut menegaskan bahwa setiap individu wajib menunaikan amanah yang diembannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi jangan ingin memiliki apa dan itu dan ini, sudah diberi amanah tidak melakukannya. Nah, ini bertentangan dengan apa yang sedang kita baca. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat bagaimana pandangan para mufassir. Pandangan mufassir yang pertama tentang ayat tadi, yaitu dari tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran. Nah ini. Amanah artinya setiap yang dibebankan kepada manusia dan mereka diperintahkan melakukannya. Nah ini. Seperti di masjid ada yang diberi tugas untuk muazin, itu amanah itu. Jangan sekali-kali sudah diberi tugas muazin waktu azan hilang, lari gitu ya. Contoh ringan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya menunaikan amanah, yakni secara sempurna, tidak dikurangi dan tidak ditunda-tunda. Termasuk ke dalam amanah adalah amanat untuk beribadah seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Amanat jabatan, harta dan rahasia, serta perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jadi amanah itu apapun, termasuk tadi sholat itu amanah ya. Zakat amanah, puasa amanah, amanah atau pejabat misalnya. Ya, jabatan apapun, harta dan rahasia serta perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa amanah tersebut harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau wakilnya. Nah ini. Adapun yang dimaksud adil di sini adalah dengan mengikuti syariat Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam masalah ahkam hukum, agar kita dapat memutuskan dengan adil. Nah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Dalam tafsir Isarut Tafasir, makna antu adul amanati, menunaikan amanah adalah menyerahkan kepada orang yang berhak. Tuh, menyerahkannya kepada orang yang berhak. Amanah adalah suatu hal yang dipercayakan seseorang berupa perkataan, pekerjaan. Al-adl, keadilan adalah lawan dari kezaliman dan melenceng, mengurangi atau menambah. Ni'ma ya'idzukum bih, nah ini memerintahkan untuk menunaikan amanah dan hukum dengan adil. Di para mahasiswa, apapun ya tugas yang diberikan, menugaskan gitu, harus sebagaimana yang kita ungkapkan ini. Kemudian pelajaran dari ayat, wajibnya menyampaikan amanah setelah usai dijaga. Nah ini, kalau kita sudah selesai melaksanakan tugas, nah itu, maka setelah itu serahkan, sampaikan, nah itu, kepada orang-orang yang memberi amanah. Walaupun berat memberikan titipan ini, ingin terus saja gitu ya, itu sifat manusia, tidak mau berubah. Jadi kalau sudah duduk di situ, manusia begitu, duduk terus gitu ya. Kenapa? Karena ada kedekatan secara tersendiri. Wajibnya berlaku adil dalam menghukumi dan haramnya kedoliman dan ketidakadilan. Kalau dilakukan dengan tidak adil, dolim. Dolim ini mungkin aman untuk dirinya di dunia, tapi hitungan-hitungan selanjutnya akan memberatkan. Itu tafsir yang kita ungkap. Tafsir lainnya kita juga melihat menurut Imam At-Tabari ini, dalam tafsirnya ayat ini ditujukan kepada para pemimpin tuh, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya, terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya, serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. Sementara Imam Al-Hasan menyebutkan bahwa amanat yang dimaksudkan dalam Al-Quran antara lain yang menyangkut hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya, seperti sholat, zakat, puasa, kifarah, semua jenis nazar dan lain sebagainya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Nazar misalnya, sebelum masuk ya kuliah mahasiswa, kalau saya masuk ke UPI ya akan nazar, akan menyembelih kambing misal gitu ya, itu perlu dilakukan. Atau saya akan memberikan makanan kepada 2 orang yang sedang kelaparan misalnya, itu harus dilakukan. Dan caranya bagaimana? Cari dulu yang kelaparan, kita ngomongnya gitu. Bapak lapar enggak saya mah. Jangan, cari dulu yang betul-betul lapar. Wah, ini memang sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Sayyid Qutb ini dalam tafsir Bidayahul Quran, amanat yang dimaksud oleh ayat di atas yakni amanah dalam bermuamalah dan memenuhi janji kepada sesama manusia, seperti amanah barang benda kepada yang amanah bersikap jujur terhadap rakyat, pemimpin, dan amanah untuk memelihara anak-anak, menjaga wilayah. Menurut lebih lanjut, Imam Al-Baghawi menerangkan bahwa al-amanah dalam ayat tersebut mencakup semua bentuk tanggung jawab ini yang diberikan kepada seseorang,
Oleh karena itu, setiap individu wajib menunaikan amanah yang diembannya dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, pejabat harus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan dedikasi demi kepentingan rakyat. Karena diangkatnya oleh rakyat, ya memperhatikan rakyat begitu. Diangkatnya oleh rakyat di rumah tangga, misalnya, ya memperhatikan isi rumah tangga ini. Semuanya itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat nilai-nilai pedagogis ini. Para mahasiswa sering diberi penjelasan istilah pedagogis, ada pedagogi, ada pedagogik. Nah itu sudah tahu kan? Ya harus tahu dong mahasiswa semuanya ya. Kepemimpinan berbasis kompetensi. Nah ini ayat ini mengajarkan bahwa dalam memilih pemimpin atau pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan, kompetensi menjadi prioritas utama. Dalam pendidikan ini berarti pengajar, siapa pengajar? Atau tenaga kependidikan harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup untuk mendidik siswa dengan baik. Pemberian tanggung jawab pada orang yang tidak ahli dapat menghambat proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Ini bagi para kepala sekolah, bagi kepala dinas ya, yang punya bawahan, punya masyarakat yang perlu dibimbing dan dibina. Nah ini perlu memperhatikan kompetensi, memberikan tugas kepada siswa, memberikan pekerjaan berupa apa untuk meningkatkan kemampuannya, maka dalam rangka untuk menjaga kompetensinya. Nah itu yang pertama. Terus yang selanjutnya hadirin wal hadirat, kejujuran dan kepercayaan nih. Menyerahkan amanah kepada yang berhak mencerminkan prinsip kejujuran dan membangun kepercayaan. Di lingkungan sekolah penting bagi guru dan siswa untuk saling jujur. Nah ini. Dan amanah dalam menjalankan tugas mereka, baik dalam hal pengajaran maupun penerapan nilai-nilai moral. Ini menguatkan ikatan kepercayaan antara pendidik dan peserta didik. Nah sekarang ada fenomena guru enggan melarang anaknya yang salah. Sekarang sedanglah fenomena itu. Para guru, halo, ini di sini banyak guru nih. Semua juga guru, kita juga guru ya. Kalau ada anak kita, anak didik kita tidak sesuai dan melanggar, ingatkan gitu ya. Jangan dibiarkan. Ini kan tugas guru itu bukan sekadar mencerdaskan, bukan sekedar mempinterkan, tapi juga membimbing moralnya, membimbing akhlaknya. Anak harus segan sama guru, begitu. Jangan nyalutak ya, harus segan gitu. Mengapa? Karena satu-satunya orang tua di kelas adalah guru tuh gitu. Nah ini mahasiswa nih yang sedang ngantuk-ngantuk ya. Orang lihat anaknya macam-macam dibiarkan. Ini sedang membiarkan, sedang menghancurkan anak didik. Makanya jadi guru banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bertaubat. Kenapa? Karena kita sedang mendewasakan, sedang membesarkan, sedang meningkatkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas ilmunya, yang kuat imannya, moralnya, akhlaknya, dan terampil dalam menjalankan tugasnya dalam hal-hal yang positif. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, penerapan nilai keadilan ini ya. Ayat ini juga menekankan pentingnya keadilan
baik dalam menyerahkan pekerjaan maupun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam pendidikan, hal ini dapat diartikan sebagai sikap adil terhadap semua peserta didik. Gitu. Memberikan perhatian sesuai kebutuhan mereka dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang diabaikan atau dianaktirikan. Nah, ini tugas para pendidik nih. Siapa pendidik itu? Orang tua itu pendidik. Tokoh masyarakat itu pendidik. Guru itu pendidik. Ya, dosen itu pendidik. Pimpinan itu pendidik. Nah, semuanya jadi harus bersikap sebagai pendidik yang tidak menganaktirikan dari anggota yang dididiknya. Oh, gitu. Dia harus betul-betul mendidik. Ini bagi para guru ini penting nih. Bukan hanya para guru ya, para guru, para pendidik ya, semuanya ini. Mahasiswa itu juga nanti jadi pendidik. Sekarang sedang mendidik dirinya, insya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, integritas dalam pelaksanaan tugas sekarang. Nah, ini ya Pak Haji Badun, ini integritas dalam pelaksanaan tugas nih ya. Surah ini menekankan betapa pentingnya integritas dalam melaksanakan amanah. Nah, ini mengajarkan bahwa guru harus menjadi teladan dalam hal kejujuran dan integritas. Awas, hati-hati. Menginspirasi siswa untuk menerapkan nilai yang sama dalam kehidupan mereka. Jadi guru itu harus penampilannya rapi ya. Sebelum masuk kelas itu melihat dirinya dulu lewat cermin, pakaiannya rapi, sederhana tapi rapi ya. Jangan seronok ya, guru itu seronok seperti mau datang ke undangan. Yang sederhana tapi rapi. Pakaiannya rapi, mencerminkan kerapihan, sehingga anak-anaknya bilang, subhanallah, melihat ibu guru ini pakaiannya kok rapi, bapak guru itu rapi, mari kita untuk mengikuti bersama-sama rapi. Subhanallah. Surah ini menekankan betapa pentingnya integritas dalam melaksanakan amanah. Dan pada ahad yang lalu sudah dibahas untuk integritas. Kalau melihat apa integritas sudah diungkapkan. Ini mengajarkan bahwa guru harus menjadi teladan. Nah, ini teladan dalam apa? Dalam ucapan, teladan dalam perbuatan, teladan dalam tindakan. Nah, ini guru nih. Walaupun si anak-anak ngomongnya suka kasar-kasar ya, kancing, coplok, bisa ngomongnya gitu tuh, si anak-anak tuh. Tapi kalau ada guru di situ, semua menghentikan, bahkan memberikan aba-aba. Ada guru kita, jangan ngomong macam-macam, kata anak yang lainnya. Luar biasa. Jadi guru masih disegani. Nah, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Mutawalli Al-Asy'arawi mengatakan, setiap manusia ingin mencapai keinginannya tanpa menghiraukan hak orang lain. Nah, ini orang yang bekerja dan tidak menemukan haknya, akhirnya mereka tidak ada gunanya bekerja, sehingga seluruh masyarakat berubah menjadi sekelompok manusia yang tidak produktif. Saya ingin mengulangi, setiap manusia ingin mencapai keinginannya tanpa menghiraukan hak orang lain. Orang yang bekerja dan tidak menemukan haknya, akhirnya merasa tidak ada gunanya bekerja, sehingga seluruh masyarakat berubah menjadi sekelompok manusia yang tidak produktif. Berserah diri kepadanya dan menyerahkan segala urusan pada ahlinya akan membuat kita tenang, apalagi untuk sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Kepala sekolah bisa nyenyak tidur karena memberikan tugas kepada guru yang lain sesuai dengan apa yang dimiliki kemampuan guru tersebut. Karena menjaga amanah harta benda, keluarga, dan diri sendiri adalah kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pemberi.
agar hidup menjadi sejahtera dan berhasil dalam tujuan yang ingin dicapai dengan baik dan profesional. Nah, ini ada kata-kata profesional. Jadi betul-betul keprofesian itu dipertimbangkan dengan matang. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, apabila suatu perkara atau jabatan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan hancur karena sudah hilang amanah yang ditanggungnya. Kita lihat sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Fa'idza duyi'at al-amanatu fantadir as-sa'ah." Qala kaifa idha'atuha? Qala idza wusidal amru ila ahlihi fantadiris sa'ah. Jika amanah telah disia-siakan, nah ini telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Dia Abu Hurairah, wahai Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Rasul menjawab, jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maksudnya hari kiamat itu hari kehancuran gitu. Mahasiswa diminta untuk membawa mobil saya gitu. Dia belum pernah megang mobil, pokoknya bawa mobil saya gitu. Siapa gitu, dengan gaya teh mahasiswa kan gitu ya, tahu-tahu nanti tidak amanah gitu. Nah, itu contoh ringan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut perjelasan dalam Al-Masih Al-Muntazor wa Nihayah Al-Alam karya Abdul Wahab Abdus Salam Tawilah ya, urusan yang dimaksud dalam hadis tersebut segala jenis urusan, segala jenis urusan, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Pengarang kitab mencontohkan urusan tersebut antara lain peradilan, fatwa, pendidikan, administrasi, kepemimpinan, dan semua kepentingan umum. Ini lebih dalam lagi nih. Penyalahgunaan amanat ini, nah ini penyalahgunaan amanat ini, kata Abdul Wahbah atau Wahab Abdus Salam Tawailah, merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Tuh. Jadi penyalahgunaan amanah itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Lebih lanjut dijelaskan, salah satu dampak dari penyerahan urusan kepada orang yang bukan ahlinya adalah hilangnya kepercayaan di tangan manusia. Nah, ini lebih tegas lagi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat sabda Rasul, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzibu fihal shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiku fihar ruwaibisoh atau ruwaibidatu kila wa mar ruwaibidoh qala ar-rajulu tapihu fi amril amati qala as-safihu yatakallamu fi amril amah." Akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan. Masya Allah, kalimatnya begini nih. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan. Masya Allah, ini kata Rasulullah nih, bukan kata Sofyan Sauri ini. Jadi akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan. Di saat itu orang yang berdusta dianggap jujur, dan orang yang jujur dianggap berdusta. Orang yang berkhianat dipercaya, dan orang yang jujur dikhianati. Serta Ruwaidah berbicara, beliau bertanya, "Apa itu Ruwaidah?" Beliau menjawab, "Orang bodoh yang berbicara tentang urusan rakyat
redaksi lain menyebutkan orang yang lemah akalnya berbincang tentang masalah orang-orang kebanyakan. Gimana itu hasilnya? Terus lanjut. Kita harus mengambil pelajaran dari hancurnya Qarun. Tahu Qarun? Tahu? Kenal dengan Qarun? Cuman tahu dari mana? Dari bacaan ya, dari kitab-kitab gitu. Kita harus mengambil pelajaran dari hancurnya Qarun akibat tidak menaati perintah Allah setelah Allah memberikan kekayaan. Qarun menjauhi orang-orang yang ahli dalam ilmu dan iman karena kesombongan diri, menganggap diri dan hartanya segalanya, maka kehancuran menimpa Qarun. Dan celakalah orang yang mengandaikan ingin menjadi Qarun. Awas, hati-hati mahasiswa sedang melihat kekayaan Qarun, ada terbetik dalam hati, ya Allah jadikan saya sebagai Qarun, jangan ya, nanti bisa berbahaya gitulah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, di sini Allah berfirman, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun misla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pahala yang besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Di sabar itu diperjuangkan, jangan didiskusikan terlalu dalam dengan tujuan untuk meninggalkan kesabaran, jangan begitu. Berdoalah untuk jadi orang sabar. Masih ingat doanya? Doa sabar masih ingat? Lupa-lupa ingat. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mahasiswa dikasih tugas sabar. Sabarnya bukan meninggalkan tugas, kerjakan dengan penuh kesungguhan. Sabar itu. Jangan dikasih tugas lagi. Itu bukan sabar, itu menjadikan diri yang bodoh kesananya itu. Harusnya bersyukur masih ada yang ngasih tugas. Kalau dosen ngasih tugas nanya, Pak dosen nggak ada tugas kok sekarang, tumben nih. Nah gitu harusnya ya. Jangan mendiri atau melakukan hal yang jauh dari keberuntungan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam buku Mahaguru Syekh Abdul Qadir Jailani halaman 152, Syekh berpesan kepada anak muda, wahai anak muda, janganlah engkau bergaul dengan sesama manusia dalam keadaan buta, bodoh, lalai dan tidak terlena. Pergaulah mereka dengan kecerdasan yang tercerahkan oleh ilmu dan kesadaran. Jika engkau melihat sesuatu yang terpuji pada mereka, maka ikutilah. Namun jika engkau melihat sesuatu yang buruk bagimu, maka jauhilah dan cegah mereka dari hal tersebut. Kata siapa ini? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.
Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, kita baca pelan-pelan. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih jalannya. Tadi ungkapkan juga di sini, Allah tidak hanya menyifatkan orang tidak berilmu serupa al-an'am, hewan ternak, bahkan mereka tersebut salah jalan. Tuh. Di salah jalan itu salah arah. Salah arah itu ya salah apa yang akan dituju akhirnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, salah satu contoh teladan haruslah belajar kepada ahlinya. Nah ini. Jadi salah satu contoh teladan haruslah belajar kepada ahlinya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat di atas dalam kitab Miftahud Dar As-Sa'adah bahwa Musa itu datang bukan untuk memberikan ujian, tetapi ia benar-benar ingin belajar untuk ditambahkan ilmu. Inilah yang menunjukkan keutamaan ilmu, karena Nabiullah Musa alaihissalam sekaligus menjadi kalimullah yang berbicara langsung dengan Allah, itu bersafar sampai mengalami keletihan dalam safarnya untuk mempelajari 3 masalah dari seorang alim. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini, apa keutamaan mengembalikan kepada ahlinya? Nah ini pertanyaan. Kalau kata-kata apa itu menanyakan apa sih? Aduh, makasih segala macam. Apa keutamaan mengembalikan kepada ahlinya? Oh gitu ya. Coba kita lihat. Yang pertama, menjadi hamba yang beruntung dan berakal sehat. Tuh gitu. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Kata ulul albab juga sudah diungkap itu lebih dalam dan lebih mendasarnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, lihat memberikan kelapangan kepada orang lain dan mengangkat derajat orang-orang yang ahli dalam iman dan ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan syuju pansyuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Luar biasa ini mahasiswa santri-santri dari SAIS ya. Halo, wahai orang-orang yang beriman. Nah ini,
Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau sedang duduk berdempet-dempet ada orang masuk, ngiring, ikut-ikut, geser gitu. Jangan sengaja diluaskan supaya tidak duduk bersama, tidak boleh begitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mampu memberi petunjuk. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad SAW dari Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Selanjutnya nomor selanjutnya, manusia menjadi sempurna dengan mengenal kebenaran, berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Manusia menjadi sempurna dengan mengenal kebenaran, berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Ini ayat sudah pada hafal semuanya. Surat apa ini? Ya, surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, siapa yang bersumpah? Demi masa, siapa yang bersumpah? Allah di sini ya, wal asri itu. Wal asri, demi masa, Allah yang bersumpah. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah ini ingat nih. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Masya Allah. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Suratnya pendek, sering dibaca, maknanya tahu, artinya hafal, tapi esensinya kadang-kala tidak tahu. Sehingga biasa aja kita membaca ayat surat ini, padahal di sini menekankan kepada pentingnya apa yang diungkapkan dalam ayat tersebut. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ibnul Qayyim dalam kitab Miftahud Dar As-Sa'adah mengatakan manusia menjadi sempurna jika dan ini dengan memperbaiki ilmu dan amal. Perbaikan kekuatan ilmiah dengan beriman, perbaikan kekuatan amaliyah dengan beramal soleh, menyempurnakan yang lain dengan mengajarkan dan bersabar, lalu bersabar dalam berilmu dan beramal. Ini kalimatnya indah kalau dibacanya pelan-pelan. Manusia menjadi sempurna, manusia menjadi sempurna jika ia menyempurnakan dirinya sendiri ya, dan orang lain. Tidak hanya sendiri, orang lain. Penyempurnaan ini dengan memperbaiki ilmu dan amal, perbaikan kekuatan ilmiah dengan beriman, perbaikan kekuatan amaliyah dengan beramal soleh, menyempurnakan yang lain dengan mengajarkan dan bersabar, lalu bersabar dalam berilmu dan beramal. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, memberi manfaat untuk orang banyak. Coba kita lihat artinya. Kita lihat artinya, permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagai gais atau hujan bermanfaat yang mengenai tanah.
Maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang ajadib, tanah yang bisa menampung air. Masya Allah. Sebentar. Halo, ada tanah yang dapat menampung air ya barusan. Ada tanah jadib, tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberi manfaat untuk banyak orang, sehingga mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanahnya. Jenis tanah ketiga adalah tanah ki'an, tanah yang tidak bisa menampung serap air. Inilah kesalahan yang mempunyai agama Allah mengutusku untuk membawanya. Dia mengetahui ajaran Allah dan yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu, dia tidak akan atau tidak menerima petunjuk yang Allah mengutusku untuk membawanya. Nanti dibaca lagi, dikirimkan PPT-nya. Halo. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita melihat kisah teladan sekarang nih. Kisah teladan. Ada suatu kisah menarik antara Imam Syafi'i dan Ibnu Abdil Hakam soal penyerahan perkara bukan ahlinya. Semasa hidupnya banyak orang-orang yang memberikan hadiah kepada Imam Asy-Syafi'i, namun jarang beliau menerimanya. Bahkan tak sungguh beliau sedekahkan, bahkan tak sungkan beliau sedekahkan hadiah yang diterimanya pada orang yang membutuhkan. Ada salah seorang muridnya yang bernama Ibnu Abdil Hakam. Konon ia merupakan pemilik pertanian pohon kurma dan banyak menolong Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i pun ingin mengunjungi rumahnya. Mendengar kabar tersebut, sontak Ibnu Abdil Hakam senang dan meminta juru masak untuk menghidangkan beragam makanan. Saking senangnya, ia bahkan melepaskan seorang budak karena kedatangan Imam Asy-Syafi'i itu. Dikala Imam Syafi'i berumur 54 tahun dan merasa ajalnya sudah dekat, orang-orang bertanya siapa kiranya yang akan menggantikan beliau di majelisnya dan memegang tanggung jawab untuk mengajar. Majelis Imam Syafi'i dihadiri oleh banyak orang, sehingga tidak sembarangan orang bisa menggantikannya. Ibu Abdillah Hakam pun inisiatif untuk meminta posisi sebagai pengganti Imam Asy-Syafi'i di majelisnya. Namun Imam Syafi'i tahu bahwa ada yang lebih kompeten dibandingkan Ibnu Abdil Hakam. Sepeninggalku, pemilik majelis ini adalah Ismail bin Yahya Al-Muzani, pamannya atau Hawi tegas Imam Syafi'i. Kendati banyak jasa dan kebaikan yang diberikan Ibnu Abdil Hakam kepada Imam Syafi'i soal tanggung jawab pengajaran dalam majelisnya, ia berikan kepada orang yang lebih kompeten, yaitu Al-Muzani. Kisah ini terdapat dalam Faidul Barri Asyar ataupun Sahih Al-Bukhari karya Al-Kusmiri, ketika menjelaskan hadis tanda kiamat adalah menyerahkan perkara pada orang yang tidak kompeten. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jamaah yang berbahagia, kajian kita pagi-pagi ini. Dan sebelum kita
keluar dari Zoom, kita lihat dulu, kita amati doa yang mungkin sudah biasa dibaca. Kita baca bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini li ahsanil ahlaki la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukkan kepadanya kecuali Engkau, dan palingkanlah dariku kejelekan akhlak, tidak ada yang dapat memalingkannya kecuali Engkau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan kaji bersama menjadi ilmu bagi kita semuanya, menjadi tambahan informasi sebelum kita melakukan yang kita yang masuk ke meja saya pada pagi hari ini. Terutama satu, mengucapkan terima kasih untuk kru TV UPI yang juga mendengarkan dakwah kita. Mudah-mudahan menjadi berkah dan bermanfaat bagi semuanya, dan UPI dengan TV-nya tetap membina, membimbing generasi terpuji supaya dekat pada ilahi. Kemudian juga kepada Ketua ITC, Pak Dr. Muljan Abdullah yang sedang berada di Jogokaryan Jogja juga ikut hadir. Semoga perjalanannya tetap sehat walafiat. Juga ke Sivitas Akademika UPI ini yang juga memfasilitasi dakwah kita dilaksanakan di Masjid Al-Furqon. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Pak Rektor juga jajarannya semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terus MGB, Majelis Dewan Guru Besar PTNBH UPI, Profesor Didi, dan juga sekretarisnya Profesor Aan yang diteruskan oleh Profesor Ade Gafar. Nah ini sekretaris DGB yang selalu menyebarkan dakwah kita, yang Ibu Ana sedang di perjalanan. Semoga tetap sehat walafiat dalam menjalankan tugas sehari-harinya penuh keberkahan. Selanjutnya juga Prof Ana ikut hadir di sini. Terima kasih. Prof Edi Suresman sebagai Ketua DKM Masjid Al-Furqon juga hadir. Prof Edi Koswara yang dari awal sudah duduk manis mendengarkan hari ini, mudah-mudahan sehat. Kemudian Prof Sri Subekti juga mudah-mudahan sehat. Prof Uyu Wahyudi juga hadir, terima kasih. Prof Juju Masuna juga hadir. Prof Bestari ini Direktur Kemahasiswaan, mudah-mudahan mahasiswanya sehat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Profesor Usep Kuswari, nah juga ini adalah dosen, dan selain beliau ini juga dengan jamaah dari Baitul Amanah ya dari Lembang selalu hadir juga kajian. Mudah-mudahan berkah. Kemudian Profesor Yayat Sudaryat juga hadir, terima kasih. Profesor Yudi Sukmayadi, nah ini Dekan Fakultas Seni ya hadir, terima kasih buat Pak Dekan. Kemudian Profesor Cucu Juniarsi juga hadir. Profesor Dede Rohendi juga hadir, terima kasih. Kemudian Profesor Ahmad Bukhari juga hadir, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadirannya semua keberkahan Allah diberikan dan tidak pernah berhenti. Selanjutnya para Dr. Pipit Fitriani, Wadek Fakultas Kedokteran. Jadi hebat UPI punya kedokteran. Penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian FEB UPI, Profesor Dr. Haji Ade Sobandi MSI MPD juga hadir nih. Pak Ade, Profesor Ade ya. Sami-sami. Kemudian PBA Asep, Pak Asep nih, Dr. Asep Sopian.
Dr. Mad Ali, halo, ya. Kemudian juga di sini ada Ibu calon dokter. Kemudian ini beberapa orang ya hadir, mudah-mudahan dengan kehadirannya itu termasuk Ustadz Aldi diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para mahasiswa S1, S2 bahasa yang di Al-Furqon, yang di kamar sambil ngagolkan ngaji terus, subhanallah. Memang ngaji penting bagaimanapun. Terima kasih. Kemudian di sini juga penasihat Al-Furqon ini. Penasihat Al-Furqon itu di sini ada Pak Profesor Junti Kaisan ya, kemarin bicara sedang dengan penuh tugas tapi ngaji tidak pernah berhenti, insya Allah penuh keberkahan. Terima kasih. Kemudian Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana, mana Pak Epi ini? Dengan para mahasiswa S2 hadir, tidak hanya mencerdaskan bangsa tapi juga melembutkan hati. Waduh, Allah. Para mahasiswa yang susah mikir dengan ngaji pasti lancar insya Allah. Yang sudah jadi alumni pasti berkah insya Allah gitu ya. Selanjutnya juga di sini ada Ketua Prodi S3 Pendidikan Dr. Diding Nurdin, di sini yang sampai ke meja kami. Mudah-mudahan para mahasiswa dan ketuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Profesor Eri Sarimana. Nah, ini dari Unpak Bogor. Beliau wakil rektor dan juga dengan para mahasiswa dan kawan-kawan hadir. Mudah-mudahan Unpak menjadi universitas yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga hadir di sini Direktur Kampus Kamda atau Kampus Daerah Purwakarta, Profesor Yayan Nurbayan dan para mahasiswanya hadir. Saya lihat tadi dari layar kelihatan Kamda Purwakarta, Kamda Purwakarta. Mudah-mudahan jadi Kamda Purwakarta yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di samping Kamda-Kamda yang lainnya. Kemudian Ketua Bajnas Kabupaten Bandung Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi juga hadir. Semoga menjadi petugas zakat ya di kabupaten ini tetap merata, dan para mujaki dan para agnianya juga tidak susah mengeluarkan zakat, insya Allah berkah. Kemudian Pak Haji Tatang Muhtar, ini adalah Ijmi Kota Bandung dan menyebarkan dakwah kita di Ijmi Jawa Barat. Mudah-mudahan Pak Tatang juga tetap dalam keberkahan, dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Sami-sami. Kemudian Pondok Pesantren Al-Firdaus Al-Firdaus ini Cipatat Bandung Barat Kampus 1 dan 2. Nah, ini Pondok Pesantren Al-Firdaus juga para santri, para ustadz ya, kiai duduk manis sambil minum, luar biasa menyimak, mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Selanjutnya SDN Kamarung 1 Subang. Nah, ini Kamarung Subang juga hadir. SDN Kamarung Subang. Kemudian Kepala Sekolah SDN Gambar Sari Subang, Ibu Hajah Nani Nurjana juga hadir. Terima kasih. Selanjutnya guru-guru SMK Negeri 2 Sumedang dan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sumedang, Ibu Elis Herawati, serta mohon doanya Ustadz apa ini dan jamaah Bu Elis akan sidang terbuka. Masya Allah, insya Allah tidak ada yang hadir lancar ngajawabnya dan berkah ilmunya insya Allah sama-sama. Kemudian juga Sivilis Akademika UBK nih Pak Haji Mulyana, kemudian juga Pak Rektor ya, Pak Rektor, Pak Dr. Entris Sutrisno MH Kes Rektor hadir. Pak Rektor selalu hadir biasanya. Nah, mudah-mudahan menjadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Terus juga diikuti hadir seluruh mahasiswa D3 ini dari UBK, Keperawatan BKU, Haja Imah Cucu Bendahara Stikep PPNI Jabar, Haja Imah Syarifah MPD Koordinator Keluarga Besar almarhum Hajah Khawariyah binti Hadi Syarifuddin juga hadir. Semoga menjadi keluarga yang tetap berkah. Siti Rohmah MKeb dosen Kebidanan PSDKU Subang juga hadir, dan tim IT BKU tidak pernah ketinggalan.
Bapak Dr. Kiai Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi. Halo, nanti saya lihat. Ini Bajnas dari Sukabumi juga tidak ketinggalan. Mudah-mudahan tetap menjadi jabatan yang menyenangkan dan memberikan ketenangan bagi masyarakat. Terus selanjutnya Ibu Etih SMP Negeri 11 Malaya juga hadir. Pak Dr. Haji Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Dr. Abu. Terima kasih selalu hadir, mudah-mudahan sehat walafiat. Juga hadir Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, juga hadir, terima kasih di tengah-tengah kesibukannya. Sami-sami. Kemudian Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih. Sami-sami, semoga sehat selalu. Kemudian Bapak Hermansyah, Pak Wiwin Sutisna, Ibu Kokom Komaria, Ibu Diah Rani Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Terima kasih, semoga berkah. Bapak Cusu Sudrajat, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknologi Industri juga hadir. Bapak Ropik Ali Musin, Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur juga hadir. Ibu Rita Nurunisa, Ibu Pres Aprilianti, Ibu Linis, Ibu Resi Rizki, Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak juga ikut hadir. Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur juga hadir. Bapak Jasman Indradno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Ibu Lestari Purna Tugas BBP Jawa Timur. Terima kasih. Ibu Wihartati Purna Tugas SMK Negeri 2 Surabaya. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya. Ibu Adelina BBGB Jawa Timur. Ibu Tetiul Ulimawati Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Ibu Alpi Nur Hasana SMA Negeri Pakem Sleman Yogyakarta. Bapak Suka Balai Besar Penjaminan Mutu Jawa Tengah, Ibu Ini Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung. Bapak Di Iskandar Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur juga Jawa Tengah hadir ya. Ibu Nur Hidayati Guru Penggerak Kabupaten Ponorogo Jatim. Ibu Isaris Arwiyanti Pengawas Sekolah Disdik Jawa Barat juga hadir. Pak Haji Teddy Asda Tasikmalaya juga ini hadir. Halo Pak. Hadir di sini selain Pak Haji Teddy, terus hadir juga Bu Cucu Muspika juga sama ini yang mau ujian doktor diberi kelancaran oleh Allah ya. Sudah beres, Prof. Oh, sudah beres, sudah jadi doktor. Alhamdulillah tinggal syukurannya. Pak Sugeng Suwangi Penjamin Mutu SMA Negeri 8, terima kasih. Kemudian guru SMA Negeri Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta pun tidak ketinggalan ikut hadir. SMP IT Alpaz Kabupaten Bandung binaan Bu Prof juga hadir, terima kasih. Selanjutnya pengurus MGMP IPA MTS Jabar juga hadir. DKM Al Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka tidak pernah ketinggalan Bapak Ujang Permana, semoga sukses. Bapak Samsudin SPD MM bersama Sivitas Akademika STITNU Al-Farabi Pangandaran Purwaapun Pangandaran hadir pada minggu yang lalu, sakit sudah sehat alhamdulillah. Sivitas para pelajar hadir bersama-sama menyimak, mudah-mudahan menjadi lancar segala urusannya. Profesor Dr. Haji Supari Muslim Dr. Budi Sastra University Florida USA, Presiden KPTCN dan kawan-kawan ikut menyimak kegiatan sehari-hari. Kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Mahmud Farid, nah ini
pimpinan dari pesantren Riyadatul Ulum Kota Tasikmalaya. Halo Kiai. Semuanya penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua guru-guru dari Mande juga ikut hadir dari Cianjur. Terima kasih Pak Jasman Indratno Pesdemi. Nah, ini Pesdemi. Ibu Profesor Sudresin dari Untan dengan kawan juga hadir. Kalimantan Barat, Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, Bapak Tamtam Kamaludin beserta para mahasiswanya saya lihat tadi, semoga lancar dalam studinya. Sivitas Akademika Uninus, nah ini Sivitas Uninus di sini ada Wadir Uninus, Bapak Prof. Haji Nana Herdiana. Kemudian juga Pak Dr. Haji Hendy S. Muhtar dan dosen-dosen yang lain, juga para alumni ya, kemudian para mahasiswa yang senang aktif, semuanya ngaji. Insya Allah Uninus lebih dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPDI MM juga hadir. Terima kasih. Semoga Kiai sehat selalu. Sivitas Akademika Universitas Jambi juga hadir. Ustadz Anwar di sana tugas sambil melaksanakan kegiatan lain. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan para mahasiswanya. Prodi Perpajakan dan Manajemen Pemasaran Universitas Jambi juga sama-sama hadir. Keluarga besar KBSA, YBSA dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra di Cianjur Selatan di Campaka ini hadir, pimpinannya Ibu Hajah Sobariah dan juga keluarga Abah Ukik ya, dan keluarga Ibu yang lain-lainnya ikut hadir, insya Allah berkah ya. Kemudian Bapak Dr. Haji Agil, ini dekan dari FAI Unsika juga ikut hadir. Terima kasih sama-sama. Dan juga Pak Sutarjo juga hadir, Dr. Haji Sutarjo tidak ketinggalan hadir. Terima kasih. GOW KBB Bu Dr. Deti dan Bu Lia juga hadir. Bu Yayu Inspektorat Kota Bandung, SLB YPLB Banjaran, SDN Sindang Kasih Purwakarta, Pak Sukam Pengawas Distrik Depok, Pak Baidillah, SMK Nur Kausar, DKM dan Jamaah Masjid Al-Falak juga hadir. Terima kasih. Bapak Asdur Pengurus PGRI, Sivitas Akademika ULM, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Bu Sigit Ruswinarsi, Pak Abdul Salam juga hadir. Majelis Taklim Asyukur Parum SBG Parakan Muncang RW 14 Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Bunda Sopi selalu hadir dengan kawan-kawan. Insya Allah berkah. Ibu Dr. Alia Baidowi juga hadir. Terima kasih. Pak Dr. Babang Robandi, ini tokoh pedagogik di UPI juga hadir dengan Ibu Dr. Pupun. Mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Usep Sutarman, Dr. Usep Sutarman, Dewan Pakar ICMI Kabupaten Bandung juga hadir. Terima kasih. Pak Dr. Idris MPD dan istri juga hadir dari Ciamis. Sivitas Akademika Pendikar Pancasila dari Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat, Pak Ustadz Riyadi juga hadir. Kemudian Universitas Islam Makassar, Profesor Alam juga hadir. Terima kasih, semoga lancar dalam kegiatannya. DKM Al-Adom Tangerang juga hadir. Ustadz Asep dari Majelis Taklim Usamah Cicalengka juga hadir. Terima kasih. Pak Profesor Yadi Siswanto ITB juga hadir. Terima kasih Pak Profesor, selalu hadir. Kemudian Mas Sadono dari BPIP Jakarta juga hadir. Terima kasih. Sami-sami. Sivitas Akademika Unikom juga hadir. Kampus El Hijrah Universitas YPIB Majalengka juga hadir. SMK BK juga hadir. SMP PGRI Cidahu juga hadir. LKP Media Komputer, SMK Palapa Pak Agus Budi, MA Misbahun Nur. Nah ini Pak Haji Badrudin, halo tadi saya lihat. Semoga semuanya sehat walafiat dan berkah. Kemudian atensi
dari Komdul Subang Pak Dudung dan Forum KS3 Kabupaten Subang juga ikut hadir, dan Ibu Siti Hore Auria Kepala Dinas dari Depok juga ikut hadir dengan para guru dan kepala sekolah. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan terima kasih kami, dan yang tidak tersebut semuanya ya mendapatkan berkah insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Mayassir umurana, Allahumma faqihna din waghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Profesor Mufid Hidayat, juga sehat walafiat dalam kan sama-sama. Mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal sumping. Waalaikumsalam.